Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Anissa Asysyifa, perwakilan dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato dengan tema Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat menghadiri dan berkumpul untuk memperingati hari besar Islam, yaitu peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai ke zaman yang terang benderang. Karena beliaulah kita dapat mengetahui ajaran-ajaran agama Islam, sehingga kita dapat membedakan mana yang hakik dan mana yang batil. Tak lupa pula para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang berbahagia, kita telah memasuki bulan Rajab, bulan di mana terjadi peristiwa penting yang tidak boleh dilupakan oleh umat manusia, terutama umat Islam itu sendiri. Karena bulan Rajab ini terjadi peristiwa di mana Rasulullah melakukan perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram sampai ke tempat yang paling tertinggi di Sidratul Muntaha. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi bihamdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal lazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya, Maha suci Allah yang telah memberikan perjalanan hambanya Muhammad mulai dari Masjidil Haram Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis Palestina. Dan kami berkahi sekelilingnya sehingga kami dapat memberikan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Para hadirin yang terhormat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Isra berasal dari arti bahasa perjalanan di malam hari. Sedangkan menurut syariah, Isra merupakan perjalanan di malam hari yang dilakukan oleh Rasulullah mulai dari Masjidil Haram Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Perjalanan tersebut penuh mengandung dengan rahasia dan penuh keajaiban. Sedangkan Mi'raj menurut arti bahasa artinya jenjang naik. Jenjang naik yang dimaksud di sini ialah perjalanan Rasulullah mulai dari Baitul Maqdis di Palestina sampai ke tempat yang paling tertinggi luar angkasa yang bernama Sidratul Muntaha, tempat di mana tak ada satupun manusia yang dapat menjangkauinya sebagaimanapun canggihnya teknologinya kecuali Nabi Muhammad SAW. Disitulah Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk mengerjakan sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kisah Mi'raj terekam dalam Quran surah An-Najm ayat 13 sampai 18 yang artinya sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam rupa yang asli di tempat lain di Sidratul Muntaha. Di sana terdapat surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril di sana. Sidratul Muntaha diliputi sesuatu yang menyeliputinya. Muhammad tak mampu memalingkan ataupun melampauinya. Sesungguhnya dia telah benar melihat kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Para hadirin yang berbahagia, peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai makhluk ciptaan Allah atau makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia karena mampu melakukan perjalanan di malam hari dan mampu bertemu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW yaitu Nabi Muhammad sampai ke tempat yang paling tertinggi di langit ke-7 dan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan perintah untuk sholat 50 waktu dalam sehari. Ketika hendak turun, Nabi Muhammad bertemu Nabi Musa alaihissalam. Muhammad menceritakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu untuk mengerjakan sholat 50 waktu dalam sehari. Mendengar cerita tersebut,
Nabi Musa alaihissalam merasa perintah tersebut berat untuk dilakukan oleh para umatnya. Oleh karena itu Nabi Musa alaihissalam menyuruh kembali Rasulullah untuk menghadap kepada Allah untuk diberikan keringanan. Oleh sebab itu Rasulullah menghadap kembali kepada Allah secara berkali-kali untuk mendapatkan keringanan. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan sholat 5 waktu dalam sehari. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan pahala yang sama dan sebanding ketika kita mengerjakan sholat 50 waktu dalam sehari. Karena sesungguhnya sholat merupakan rukun Islam yang kedua yang wajib dilakukan oleh umat manusia setelah membaca 2 kalimat syahadat. Ibadah sholat merupakan ibadah yang penuh mengandung manfaat, baik dari segi kesehatan dan dari segi spiritual. Dari segi kesehatan, ibadah sholat itu mampu memberikan terapi agar badan kita tetap sehat. Sedangkan dari segi spiritual, ibadah sholat merupakan ibadah yang membuat jiwa kita lebih tenang dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang berbahagia, oleh karena itu, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa kita mendapatkan keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra Mi'raj ini kita jadikan refleksi diri kita agar mengejar kesempurnaan iman dan Islam. Karena sesungguhnya dunia ini hanyalah tempat persinggahan. Oleh karena itu, marilah kita persiapkan bekal kita untuk di akhirat kelak nanti. Demikianlah pidato tentang Isra Mi'raj yang dapat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.